Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, tanpa Tuhan, hidup ini tidak memiliki tujuan. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Hidup adalah sebuah tujuan. Tanpa tujuan, kita sudah mati selagi hidup. Tanpa Tuhan, hidup ini tidak memiliki tujuan. Apapun situasi dan kondisinya, jangan pernah bimbang dan ragu. Tetaplah hari depan dengan harapan yang pasti. Bersama dengan Tuhan, kita pasti sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan jauh lebih besar daripada apapun yang kita pikirkan. Takutlah akan Tuhan, bukan takut pada ramalan, situasi dan keadaan, tapi tetaplah setia dan berharap kepadanya. Itulah yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan. Berdoa tanpa putus, berharap tanpa henti, bekerja terus dengan iman sampai tujuan kita tercapai. Itulah tujuan hidup orang benar. Bukan bermalas-malasan tanpa tujuan, duduk santai karena kebingungan. Tetaplah masa depan dengan penuh harapan. Ingatlah, bukan karena kita hebat, bukan juga karena kita pandai, bukan juga karena kita manusia yang sempurna, namun karena kita mengejarnya dengan sungguh-sungguh sampai berhasil. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab masih ada Tuhan yang menyertai kita. Tanpa Tuhan, hidup ini tidak memiliki tujuan hidup. Tanpa tujuan hidup, tidak memiliki makna hidup. Tanpa makna hidup, tidak memiliki harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah berpikir yang buruk-buruk. Jangan sekalipun kita mengatakan sial. Sebab apa yang diucapkan mulut, itulah yang akan kita alami. Pikirkan saja semua yang baik, yang manis, yang suci, dan semua yang sedap didengar. Maka hidup kita pasti akan seperti yang kita ucapkan. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Yakinlah bahwa harapan itu sama seperti sinar matahari yang selalu terbit setiap pagi. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Apakah kita sedang kehilangan pengharapan? Ingatlah, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Setiap pagi Tuhan tidak pernah lupa untuk menerbitkan matahari. Habis gelap, terbitlah terang, yang membuat mata hati kita menjadi terang benderang. Sehingga kita dapat melihat begitu banyak pengharapan yang terpampang di depan mata kita. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 24 dan 25, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Carilah Tuhan, apapun kondisimu, baik senang maupun susah. Bersyukurlah atas segala kebaikannya, bahwasannya Dia selalu baik, bahkan sangat baik bagi kita semua. Kasih sayangnya tidak pernah berakhir, selalu baru setiap hari. Hati yang kotor, pikiran yang jahat, benci dan iri hati, selalu ingin lebih, bahkan ingin lebih hebat daripada orang lain. Buanglah jauh-jauh.
agar hati kita menjadi bersih dan kudus. Kita bisa menerima dan merasakan berkat sejati dari Tuhan yang kita persembahkan sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Dunia boleh menolak kita, manusia boleh meremehkan kita, namun masih ada Tuhan yang mengasihi kita. Hormatilah Dia melalui ucapan syukur yang kita ucapkan setiap hari. Niscaya hidup kita berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan, dan kita memiliki pengharapan yang luar biasa daripada Tuhan. Harapan terletak pada mimpi, imajinasi, dan keberanian dari mereka yang berani mewujudkan mimpi. Jangan lemah dan putus asa, karena hidup sedang mengajari kita bagaimana bertahan dengan baik. Ketika kita jatuh, bangunlah untuk memegang impian kita. Ketika kita ragu, kita tingkatkan dan kuatkan dalam doa. Hanya rasa percaya kepada Tuhanlah yang mampu menghilangkan segala keraguan yang kita ragukan. Selama kita memiliki tujuan besar untuk dicapai, jangan patah semangat di tengah jalan. Ingat, tidak ada keberhasilan yang bisa diraih tanpa melalui hambatan dan cobaan. Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan hidup ini, yaitu keberanian dan ketulusan. Jika kita sudah berani untuk memulainya, lakukanlah dengan tulus hati. Apapun hasilnya, terimalah dengan segala ketulusan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala ketakutan kita akan dikalahkan oleh damai sejahtera daripada Tuhan. Mengeluh dalam kesesakan hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Jangan pernah tawar hati, tetapi bersyukurlah kepadanya. Percayalah, dalam ucapan syukur kita pasti melihat kemudahan, bukan kesesakan. Masalah yang kita hadapi bukan untuk menjatuhkan, namun agar kita semakin kuat dan lebih berpikir dewasa untuk menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegahkan atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jika aku lemah, maka aku kuat. Sebuah kalimat paradok yang begitu dalam artinya. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memahaminya. Jadi, belajarlah kepadanya agar kita bisa melakukan sesuatu dalam segala keadaan, baik di masa sukar, apalagi di masa yang baik. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar, tanpa Tuhan hidup kami ini tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup kami tidak memiliki makna. Tanpa makna hidup, kami tidak memiliki harapan. Dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hati kami, sebab masih ada Tuhan yang menyertai kami. Apapun keadaan kami hanya mau berlindung kepadamu. Terima kasih Tuhan, hati kami tetap tenang teduh, karena naungan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.